3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Surya Bintarti SEMM selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 5 model dan teori perubahan LN dan bab 6 bentuk strategi perubahan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Santi Hairunupus Anugrah selaku moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Feldayanti dengan NIM 112010 292. Saya Alika Libriana Yuningtyas dengan NIM 112010 274. Saya Iin Yesika Duri dengan NIM 11201078. Bab 5 Model dan Teori Perubahan LN. A. Model perubahan Passmore. Perubahan menurut Passmore 1994 berlangsung dalam tahap pertama, persiapan. Persiapan adalah untuk memastikan mengapa perubahan diperlukan. Langkah pertama dalam memahami perlunya perubahan merupakan studi benchmarking dengan mengumpulkan sejumlah orang dan pengetahuan untuk mengukur di mana sebenarnya organisasi berdiri. Berikut cara mempersiapkan semua stakeholder: pemilik, para manajer, karyawan, pelanggan, dan pemasok untuk menerima perubahan. Yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan. Analisis ini dilakukan untuk menentukan tujuan perubahan dan pengukuran spesifik untuk menaksir perubahan yang harus dilakukan orang. Yang ketiga, mendesain sub-unit baru. Aktivitas pada tahap ini meliput meningkatkan kapabilitas individual, meningkatkan kapabilitas subunit, dan meningkatkan integrasi secara sistematik. Yang keempat, mendesain proyek. Individu yang terlibat desain proyek membawa sumber daya untuk menentukan rincian pekerjaan. Yang kelima, mendesain sistem kerja. Mendesain sistem kerja dimulai dengan menyempurnakan tugas atau proses baru dengan identifikasi teknologi yang tepat. Kegiatan melaksanakan teknologi tersebut, mengukur dan memonitor kerja, merespon umpan balik dari pelanggan dan stakeholder, serta integrasi sistem kerja. Yang keenam, mendesain sistem pendukung. Desain sistem pendukung bersifat sentral, menawarkan keuntungan skala ekonomi atau menyederhanakan kontrak. Yang ketujuh, mendukung mekanisme integratif. Mendesain mekanisme integratif perlu dilakukan dalam desain organisasi. Yang kedelapan, implementasi perubahan. Perencanaan implementasi mengklarifikasi siapa yang mengajarkan apa dan kapan, serta membantu orang bertindak fleksibilitas. 9. Model Accounting Turnaround. Model ini diperkenalkan oleh Harlan Duflight 1998 yang sangat kental akuntansi dan hukum. Baginya, tidak semua korporat dapat diselamatkan atau diubah. Untuk diubah, sebuah korporat harus memiliki sejumlah syarat serta dukungan dari para stakeholder. Masih ada core business yang mampu mendatangkan cash flow, adanya tim manajemen yang solid, dan sumber pembiayaan yang panjang. Platt membedakan strategi perubahan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, transformasi korporat. Yang kedua, turnaround. Dan yang ketiga, manajemen kritis. Ketiga strategi tersebut dijalankan menurut kondisi yang berbeda-beda keadaan perusahaan yang sedang menurun. Ia juga membedakan strategi turnaround dengan operating turnaround. Strategi turnaround dilakukan untuk mengubah strategi, meningkatkan daya desain, atau memasuki pasar baru. Operating turnaround berhubungan dengan upaya-upaya meningkatkan pendapatan, penurunan biaya, dan pengangguran harta. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Teori motivasi. Berkhard dan Harris dalam Kasali 2006 merumuskan teori motivasi untuk berubah. Mereka menyimpan perubahan akan terjadi dengan syarat. Yang pertama, manfaat biaya, bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar daripada biaya perubahan. Ketidakpastian, bahwa adanya ketidakpastian yang menonjol terhadap keadaan sekarang yang diatasi pimpinan. Yang ketiga, persepsi hari esok manusia dalam organisasi mengikat hari esok dipersepsikan lebih baik. Yang keempat, cara yang praktis, bahwa ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang. 11. Teori proses perubahan manajerial.
Burr et al. Dalam Kasali 2006 lewat studinya menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Teori ini mengadopsi pula pentingnya upaya-upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Menurut teori ini, untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan hal-hal berikut ini. A. Mobilitas energi pada stakeholder untuk mendukung perubahan. B. Mengembangkan visi dan strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. C. Mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga visi tersebut diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa perhitungan. D. Memperluas revitalisasi pada seluruh departemen dalam organisasi dan jangan sekali-kali mengesankan proyek ini sebagai pesan dari atas. E. Mengkonsolidasi perubahan melalui kebijakan strategi yang diformalisasikan struktur sistem. F. Memantau terus kegiatan ini, jangan melepaskannya begitu saja, selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah yang direncanakan akan muncul. 12. Teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Teori ini merupakan perkembangan dari teori OD yang dianjurkan Golembieski et al. 1976. Salah satu bentuk intervensi atau pendekatan yang dilakukan dalam OD adalah team building yang bertujuan untuk merekatkan nilai-nilai sebuah organisasi, khususnya kepercayaan dan komitmen. Mereka melakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan treatment dilakukan, yaitu aktivasi team building pada suatu kelompok yang akan diubah sikapnya. Hal inilah yang disebut perubahan alfa, bahwa perubahan kepercayaan yang terjadi antara suatu dimensi yang waktu stabil sebelum dan sesudah team building dilakukan. 13. Teori kontingensi. Teori kontingensi dikembangkan oleh Tannenbaum dan Schmidt pada tahun 1973 dalam Kasali 2006. Keberhasilan menerapkan manajemen perubahan antara lain sangat ditentukan oleh gaya dan diadopsi oleh manajemen. Teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam pengelola perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 bentuk strategi perubahan. A. Pengertian perubahan strategi dan perubahan operasional. Perubahan operasional adalah perubahan kecil bersifat parsial dan tidak menimbulkan dampak luar biasa pada divisi dan unit-unit lainnya dalam perusahaan. Misalnya perubahan kemasan produk dan perubahan seragam lainnya. Perubahan strategi adalah perubahan berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari semua komponen perusahaan. Dalam perubahan strategi, ada perubahan visi kepemimpinan yang memerlukan perubahan 4 komponen utama, yaitu teknologi, produk atau jasa, strategi, serta struktur dan budaya perusahaan. Perubahan strategi diperlukan karena adanya perubahan lingkungan eksternal, termasuk lingkungan internasional yang harus diantisipasi untuk memenangkan persaingan pasar yang kompetitif. Perubahan strategi harus bisa dampak secara kasat mata dalam perubahan operasional. Namun, belum tentu seseorang melakukan perubahan operasional berhasil menyentuh aspek strategi lainnya. Perubahan ini akhirnya tampak pada sikap manusia yang menjalannya, bukan pada benda-benda yang mudah diganti. B. Perubahan radikal dan perubahan inkremental. Perubahan radikal cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan organisasi. Perubahan ini mentransformasi seluruh bagian institusi, seperti perubahan struktur organisasi dari vertikal ke horizontal.
menjadi matrik dan horizontal tim kerja. Reengineering dalam bisnis proses total quality management yaitu 1. Rekayasa ulang proses bisnis dilakukan secara fundamental. 2. Radikal dramatis. Ketiga, rapid untuk memperoleh perbaikan kinerja perusahaan yang mencakup menekan biaya. Keempat, meningkatkan kualitas. Kelima, penyerahan pelayanan. Dan keenam, kecepatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Perubahan inkremental adalah perubahan kontinu untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Perubahan ini dilakukan terbatas pada salah satu bagian organisasi dan dampaknya relatif kecil. Misalnya, perbaikan mesin dan pergantian mesin. Perubahan inkremental ini sama, tetapi berbeda dengan total quality management. Persamaannya, perbaikan dilakukan secara kontinu. Perbedaan dilakukan secara total, yaitu pada semua orang, fungsi manajemen, dan semua proses. C. Perubahan kasat mata dan mosaik. Ada kalanya perubahan dapat dengan mudah dilihat dan dibaca dengan kasat mata. Perubahan terjadi secara kontras, bersifat lokal, dan dimuat di media massa. Dari suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai kasat mata. Dalam kehidupan ditemui perubahan yang tidak dilihat secara kasat mata. Seringkali untuk melihat perubahan diperlukan pihak ketiga yang bertindak mengumpulkan mosaik terpisah dan analisis terhadap kecenderungan terjadi di tempat terpisah-pisah dengan rentang waktu berjauhan. Misalnya, karya John Naisbitt, Krisis Ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 dan 2000 tidak dibaca dan dianalisis secara parsial, tetapi dengan mengumpulkan mosaik yang terpisah dan analisis oleh tenaga ahli. D. Pembaruan perusahaan. Menurut Platt 1998, perubahan strategi suatu perusahaan dilakukan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada transformasi manajemen. Menghadapi adanya sinyal yang kurang menguntungkan, dilakukan perusahaan yang sehat, yaitu perusahaan yang menghadapi adanya sinyal yang kurang menguntungkan. Yang kedua ada manajemen turnaround, yaitu biasanya dilakukan bila perusahaan menghadapi masalah yang pelik dan melibatkan pihak-pihak yang luas. Namun, pada tahap ini, perusahaan masih mempunyai sumber daya pada posisi tersedia waktu untuk melakukan manever perbaikan. Yang ketiga ada manajemen krisis. Biasa dilakukan bila perusahaan memasuki krisis, yaitu perusahaan mulai kehabisan dana, energi, atau reputasi dan motivasi. Ciri-ciri perusahaan mengalami krisis. Yang pertama ada keadaan fisik, yang kedua ada SDM, yang ketiga ada demo karyawan, yang keempat ada produk andalan, yang kelima ada proses hukum, keenam ada konflik, dan yang terakhir ada bagian keuangan. Kombinasi strategi. Ada kalanya kita tidak memisahkan ketiga strategi di atas secara hitam putih. Dalam banyak hal, eksekutif dikacaukan dengan kombinasi tindakan, baik dilakukan dengan sadar dan kebingungan. Sebagian besar tindakan turnaround digunakan dalam manajemen krisis. Tahap ini dibutuhkan pemimpin yang kuat, mempunyai keberanian besar dalam menghadapi stakeholder yang cenderung mulai kurang percaya, marah,
dan merasa paling pintar. F. Perubahan antisipatif, reaktif, dan krisis. Black and Gregation membagi strategi perubahan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada perubahan antisipatif. Perubahan sebelum segala sesuatu yang terjadi biasa digunakan oleh pemimpin pasar untuk mendikte dan menguasai pasar. Yang kedua ada perubahan reaktif, yaitu perubahan paling sering digunakan perusahaan sebagai reaksi atas setiap kejadian dan merespon setiap hal yang terjadi. Dan yang terakhir ada perubahan krisis, yaitu di mana suatu yang rutin menjadi kacau, tidak ada ketentuan dan koordinasi. Perubahan dalam krisis membutuhkan biaya besar dan energi yang sangat besar. Didn't even ask me what I wanted. You make dumb assumptions.